Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ahibbah, usinu wa iyyakum bittaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan materi kajian kita, yaitu membaca kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sampai pada pembahasan tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. As-salatu 'alal mimbar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa shalla sallallahu alaihi wasallam marratan 'alal mimbar. Wa fi riwayatin annahu dhu 3 darajat. Faqama alaihi fakabbara wa kabbara an-nasu wara'ahu wa huwa 'alal mimbar. Dan Rasulullah SAW pernah sholat di atas mimbar, dan di dalam riwayat disebutkan annahu dzu 3 darajatin. Mimbar ini memiliki tiga tangga. Syalbani menyebutkan atau memberikan catatan riwayat hadis annahu dzu 3 darajat, bahwasanya mimbar Rasulullah ada tiga tangga. Beliau mengatakan hadha huwa sunnah fil mimbar ayakuna dza 3 darajat. Inilah yang sunnah, yang sesuai dengan sunnah, bahwasanya mimbar itu 3 tangga, 3 darajat, yakni ketinggiannya. La akthar, tidak lebih dari itu, tidak lebih dari tiga tangga. Wa ziyadatu 'alaiha bid'atun umawiyah, dan tambahan lebih dari 3 tangga, 3 tingkat dari mimbar ini adalah bid'ah umawiyah. Nah, jadi sunnahnya mimbar itu tiga tingkat saja, tidak lebih dari itu. Nah, lalu beliau sallam qama alaih, beliau berdiri di atas mimbar, fakabbara wa kabbara an-nas wara'ahu wa huwa 'alal mimbar. Beliau mulai takbir, ya, di atas mimbar, dan makmum mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir, dan beliau sallallahu alaihi wasallam masih di atas mimbar. Thumma raka'a wa huwa alaihi,
Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ruku dan beliau masih berada di atas mimbar, ya. Ini sampai ruku, ya. Tsumma rafa'a, kemudian beliau bangkit dari ruku, ya. Beliau bangkit dari ruku. Fanazalal qahqara, kemudian beliau turun pelan-pelan, ya. Beliau turun pelan-pelan dari atas mimbar tersebut, hatta sajada fi aslil mimbar, sampai kemudian beliau SAW ketika sujud, beliau sujud di dasar mimbar. Nah, summa ada, kemudian beliau SAW mengulangi itu. Fasana'a fiha kama sana'a fi raqatil ula. Beliau mengulangi ini pada rakaat yang berikutnya sebagaimana yang beliau lakukan pada rakaat yang pertama. Nah, hatta faragha min akhir salati tsumma aqbala 'alan nas, sampai beliau sallam selesai salat, kemudian beliau menghadap kepada makmum, kepada para sahabat. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, inni sana'tu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Nah, beliau SAW menyampaikan kepada manusia, kepada makmum, kepada para sahabat, wahai sekalian manusia, inni sana'tu hadza lita'tammu bi, aku melakukan ini agar kalian mengikuti aku. Walita'allamu salati, dan agar kalian mempelajari salatku ini. Lihat jamaah bagaimana ihtimam, bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin manusia mengetahui cara salat beliau sallallahu alaihi wasallam sampai beliau naik ke atas mimbar, ya, takbir, membaca Al-Quran, membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca ayat, kemudian ketika beliau ruku, beliau masih berada di atas mimbar. Begitu beliau bangkit, ya, dari rukuknya, kemudian begitu beliau akan sujud, baru beliau turun. Dan setelah itu beliau sallam mengatakan, ayyuhan nas, inni sana'tu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Aku melakukan ini, ya, agar kalian mengikutiku dan kalian pelajari salatku. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka di sini ada timbul permasalahan, bolehkah imam tempat solatnya lebih tinggi dari makmum? Nah, bolehkah imam tempat solatnya lebih tinggi dari makmum? Dan kita melihat di sebagian masjid, ya, tempat imam ada lebih tinggi dari tempat makmum. Pertanyaan ini juga pernah disampaikan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Beliau menjawab, la ba'sa, tidak mengapa apabila tempat imam itu lebih sedikit, ya, lebih tinggi sedikit daripada tempat makmum. Ini tidak mengapa, ya, sampai ketinggiannya itu sekitar satu dhira', ya, satu hasta segini. Nah, ini tidak mengapa, ya, satu dhira', kata Syekh Ibn Baz menjelaskan, itu tidak mengapa tempat imam lebih tinggi daripada tempat makmum, karena pernah
beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh bin Baz, salat di atas mimbar. Maka jawabannya, apabila imam solatnya lebih tinggi, tempat solatnya lebih tinggi daripada makmum, ini tidak mengapa, akan tetapi yukrah, dibenci apabila tempat imam ini lebih tinggi melebihi satu hasta. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian bab atau bagian berikutnya adalah as-sutratu wa wujubuha. As-sutrah wa wujubuha, kewajiban orang yang sholat untuk mengambil sutrah. Sutrah ini adalah penghalang antara orang yang sholat dengan orang yang lewat di depannya, atau pembatas antara orang yang sholat dengan orang yang lewat. Nah, sebagaimana akan kita dapatkan penjelasan hadis-hadis dalam hal ini. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala, wa kana sallallahu alaihi wasallam yakifu qariban min as-sutrah, fa kana bainahu wa bainal jidar thalathatu adhru', wa baina mawdi'i sujudihi wal jidar mamarru syatin. Nah, dan Nabi kita yang mulia SAW, kata Syekh Albani, yakifu qariban minas sutrah, sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dan Imam Ahmad, beliau berdiri saat melaksanakan ibadah solat dekat dengan sutrah, fakana bainahu wa bainal jidar thalathatu azru, dan antara beliau dengan jidar yang beliau jadikan sebagai sutrah, ya, thalathatu azru, tiga hasta, ya, 3 dhira', 3 hasta. Wa baina mawdi'i sujudihi wal jidar mamarru syatin, antara tempat sujud beliau sallam dan tembok, ya, mamarru syatin, seukuran kambing bisa lewat. Seukuran kambing bisa lewat. Nah, wa kana yaqul la tusalli illa ila sutratin. Dan beliau sallallahu bersabda, dan ini nas tentang perintah Rasulullah SAW agar salat hendaklah apabila kita salat ada sutrah yang kita letakkan, atau ada tembok misalnya yang kita jadikan sutrah. La tusalli ila sutratin, janganlah kalian salat kecuali ila sutratin, ada sutrah di depan. Wala tada ahadan yamurru baina yadayka, dan janganlah, ya, janganlah kalian membiarkan seorang pun lewat baina yadayka, antara Anda dengan sutrah itu. Fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'hu al-qarin, apabila orang yang lewat ini membangkang, ya, apabila orang yang lewat depan kita lagi sholat ini tetap aja bersikeras untuk mau lewat, faltuqatilhu di sini ibarah bunuhlah dia, tapi maksudnya sebagaimana penjelasan Imam Nawawi dan ulama lainnya, maka dia berusaha, ya, dia berusaha jangan sampai membiarkan orang yang lewat. Fa inna ma'hul qarin, karena sesungguhnya bersamanya adalah al-qarin, yakni syaitan. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha, apabila salah seorang kalian salat menghadap ke sutrah, maka falyadnu minha, maka hendaklah dia mendekat ke sutrah tersebut. Wala yaqta'a syaitan alaihi salatah, jangan dia biarkan syaitan memutuskan salatnya. Kemudian wa kana ahyanan yataharra shalah inda al-istiwana allati bi masjidih, dan terkadang beliau sallam, ya, beliau
sampai memilih, ya sangat berhati-hati ketika beliau sallallahu alaihi wasallam salat, ya beliau salat indal istiwana allati fi masjidihi, mendekati tiang yang ada di masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Albani mengatakan qultu was-sutratu la budda minha, sutrah ini ya la budda minha, harus seseorang apabila dia salat meletakkan sutrah. Lil imam wal munfarid, bagi imam dan juga orang yang salat sendirian. Walau fil masjid al-kabir, walaupun di masjid besar. Walaupun di masjid besar, sekiranya orang bisa lewat tapi dari jarak yang jauh, tapi ini sunnah Nabi. Harus. Apabila Anda seorang yang mencintai Rasulullah SAW, maka di antara sunnah beliau ambil sutrah ketika salat. Lil imam wal munfarid, bagi imam ataupun orang yang salat sendirian. Qala Ibnu Hani fi masailihi anil Imam Ahmad. Ibnu Hani menyebutkan dalam kitab Masail al-Imam Ahmad, Ra'ani Abu Abdullah, Ibnu Hani menceritakan, aku pernah dilihat oleh Abu Abdullah yakni Imam Ahmad, yauman wa ana usalli, suatu hari aku sedang solat dilihat oleh Imam Ahmad, walaysa baina yadayya sutrah, dan di antara aku ya dan solatku ini tidak ada sutrah. Wa kuntu ma'hu fil masjidil jami', dan aku bersama beliau sallam fil masjid al-jami', di masjid besar. Ya, faqala li istatir bi syai'. Istatir bi syai'in, hendaklah engkau mengambil sutrah dengan sesuatu. Jadi Ibnu Hani di sini diperintahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini bagaimana para ulama dahulu sangat tamasuk dengan sunnah Nabi SAW. Ibnu Hani ketika sholat, ya, belum menceritakan wa kuntu ma'u fil masjidil jami', dan aku bersama Imam Ahmad di masjid besar, di masjid jami'. Masjid jami' ini ibarah tentang masjid yang di situ tuqam fihi salatul jum'ah. Ya, faqala li, maka Imam Ahmad mengatakan kepadaku, istatir bisyai', maka hendaklah engkau jadikan, ambil sutrah dengan sesuatu. Fastatartu bi rajulin, maka aku menjadikan seseorang jadi sutrahku, yakni Ibnu Hani ketika sholat dia jadikan ada orang yang dijadikan sutrahnya. Nah, qultu fa fi isyarah min al-imam ila annahu la farqa min ittikhadhi sutrah bainal masjid as-saghir wal kabir, maka Imam Albani mengatakan di sini tidak ada perbedaan antara seseorang dia mengambil sutrah apakah di masjid besar ataupun di masjid kecil, wa huwa al-haq, dan inilah yang lebih tepat, inilah yang lebih benar. Nah, kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla, wa kana idza shalla fi fadha' laisa fihi syai'un yastatiru bih. Kemudian apabila Nabi sallam salat di tanah yang luas, di padang, tidak ada sesuatu yang dengannya beliau bersutrah, ya, maka beliau sallam gharaza baina yadayhi hirbatan fa shalla ilaiha wan nasu wara'ahu. Beliau sallam mengambil, ya, hirbah, sebuah tempat, ya, yang beliau jadikan sebagai sutrahnya. Nah, jadi beliau berusaha ketika beliau pun sholat di tempat, di padang, di tanah yang luas, ya, dan ini kalau kita bayangkan di padang yang luas enggak ada orang yang lewat, bisa jadi beliau sedang safar sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tetap, ya, mengambil sesuatu yang beliau jadikan sutrah. Fa shalla ilaiha wan nasu wara'ahu, dan beliau salat menghadap sutrah tersebut dan an-nasu wara'ahu, manusia di belakang beliau, yakni menjadi makmum. Wa ahyanan kana yu'arrid rahilatahu fa yusalli ilaiha, dan terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau membentangkan rahilah beliau
Rahilah beliau, ini ontanya yang beliau jadikan sebagai sutrah. Ini menunjukkan betapa beliau sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menjadikan atau mengambil sesuatu untuk dia jadikan sutra. Nah, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.